You're not the police. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan John Hardy, seorang mantan marinir yang baru saja pensiun beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, rasa trauma yang John alami pasca perang masih menghantui dirinya sampai saat ini. Yang mana rasa traumanya tersebut menjadikan John sebagai pribadi yang mudah marah. Bahkan, tak jarang John membrutal untuk sebuah masalah yang terbilang sepele. Untuk menyembuhkan rasa traumanya tersebut, John pun secara rutin berkonsultasi dengan seorang psikiater. Si dokter yang tahu kalau John hidup sendiri, ia pun lantas menyarankan agar John tinggal bersama keluarganya saja. Agar ada yang menjaga dan juga mengingatkan John ketika emosinya lepas kendali. Ternyata, istri John sudah lama meninggal. Sedangkan anak dan cucu John saat ini menetap di London, Inggris. Sesampainya di rumah, John pun langsung menelpon putrinya, yang sudah bertahun-tahun tidak ia kunjungi. Namun setelah ditelepon berkali-kali, putri John tak kunjung menjawab panggilannya. Hingga pada akhirnya, John memutuskan terbang ke Inggris, untuk menemui putrinya secara langsung. Lalu kita dibawa ke Inggris, dan diperkenalkan dengan Jennifer, yang tak lain adalah putri John. Jennifer yang seorang cleaning service, terlambat lagi masuk kerja, sehingga membuat bosnya kesal. Setelah Jennifer menyelesaikan pekerjaannya, si bos langsung datang menegurnya. Jika Jennifer terlambat lagi, maka si bos terpaksa memecatnya. Menanggapi teguran dari si bos, Jennifer hanya bisa meminta maaf, dan berjanji tidak akan terlambat lagi. Jennifer juga menjelaskan alasan kenapa ia sering terlambat. Karena Jennifer harus mengantar putrinya dulu ke sekolah, sedangkan si suami meninggalkan Jennifer sejak anaknya lahir. Selesai bekerja, Jennifer pun lantas menjemput putrinya, yang diketahui bernama Tara. Ternyata, mereka berdua tinggal di sebuah lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jennifer harus banting tulang mencari uang, supaya bisa pindah ke tempat lain. Agar anaknya yang sudah beranjak remaja, tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, bersama para begundal di lingkungan tersebut. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Razor, seorang ketua mafia lokal, yang paling berpengaruh di kota tersebut. Kala itu, ia dan kelompoknya, mendatangi seorang bandar, yang telah mengacaukan wilayah kekuasaannya. Setelah bertemu, Razor langsung menginterogasi si bandar, yang tengah ngeplay bersama pacarnya. Razor ingin tahu, kenapa si bandar mengedarkan barang haram, di dalam wilayah kekuasaannya. Si bandar pun mengakui kesalahannya, lalu meminta maaf dan berjanji kepada Razor, kalau ia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Razor juga ingin tahu, barang milik siapa, yang si bandar edarkan. Mengenai hal itu, si bandar enggan buka mulut, karena takut akan dihabisi oleh bosnya. Menanggapi kebungkaman si bandar, Razor pun langsung menyiksa pacarnya. Hingga dengan terpaksa, si bandar buka mulut. Yang mana barang haram tersebut, adalah milik gangster amatir bernama Carney. Mengetahui akan hal itu, Razor lantas mengajak semua anak buahnya, untuk mencari si gangster amatir yaitu Carney. Namun sebelum itu, Razor lebih dulu membantai si bandar, berikut dengan pacarnya. Dari sini kita tahu, kalau Razor adalah ketua mafia brutal, yang tidak pernah kenal kata ampun. Sementara itu, John sudah tiba di negara Inggris. Namun sebelum menemui putrinya, John memutuskan bermalam dulu, di sebuah motel untuk beristirahat.
Setelah tiba di hotel, John langsung menghubungi sahabat militernya, yang merupakan seorang kolonel. Mendengar suara sahabat lamanya, tentu membuat kolonel sangat bahagia. Ia pun mengajak John minum bersama, ketika nanti John ada waktu luang. John pun langsung menyetujuinya, bahkan ia sudah tidak sabar, bertemu lagi dengan si kolonel. Lalu di sore harinya, John melayat makam istrinya, sembari meminta maaf kepada sang istri. Karena dulu, John sering meninggalkan si istri, dan juga putri mereka yang masih kecil, demi menjalankan tugas membela negara. Namun John berjanji, akan menebus kesalahannya yang dulu, dengan menghabiskan sisa hidup, untuk menjaga putri dan cucunya. Setelah itu, John lanjut menemui putrinya. Adegan beralih ke Razor dan kelompoknya, yang telah menemukan keberadaan Carney. Carney yang menyadari kedatangan kelompok Razor, bergegas melarikan diri dari sana, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Tampak John melintas di wilayah itu, karena kebetulan, apartemen putrinya berada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok Razor telah berhasil menangkap Carney, lalu dibawa ke gudang kosong, untuk dieksekusi. Di sini Carney meminta ampun, agar Razor tidak menghabisinya. Bahkan, Carney bersedia menjadi budak Razor, untuk mengabdi seumur hidupnya. Razor si ketua mafia yang tidak kenal kata ampun, tetap akan membantai Carney, karena telah mengacaukan wilayah kekuasaannya. Tanpa disangka, John yang kebetulan melintas di wilayah itu, tanpa sengaja menyaksikan semuanya. Razor yang menyadari kemunculan John, ia pun langsung menembaknya. Beruntung John berhasil mengelak, dan bersembunyi di gedung tersebut. Kemudian, Razor menugaskan semua anak buahnya, untuk segera mencari John dan membunuhnya. Karena John adalah saksi mata, atas pembunuhan yang baru saja ia lakukan. Mereka pun mulai berpencar, menggeledah gudang yang luas tersebut, untuk mencari John dan membunuhnya. Di suatu kesempatan, John yang dalam posisi terpojok, berhasil membantai dua orang anak buah Razor. Pada akhirnya, John berhasil keluar dari gedung kosong tersebut, dan segera menuju ke gedung apartemen putrinya, yang berada tak jauh dari sana. Setelah sekian tahun lamanya, ayah dan anak ini, akhirnya bersua kembali. Jennifer sangat bahagia bercampur sedih, karena selama ini ia mengira, si ayah sudah tewas di medan perang. John yang mengidap penyakit trauma berat, sengaja tidak mau menghubungi Jennifer. Karena John tidak ingin membebani putrinya itu, dengan penyakit John yang mudah membrutal, akibat trauma yang ia alami pasca perang. Beralih ke Razor, yang menemui rekan bisnisnya, seorang mafia penguasa wilayah barat. Si mafia ini diketahui bernama Carlos. Razor mengajak Carlos bekerja sama, dalam membantai para kelompok gangster kecil, yang telah berani mengacaukan wilayah mereka. Sehingga, bisnis Razor dan Carlos, mengalami kerugian besar. Carlos pun setuju bekerja sama dengan Razor, dalam membasmi para gangster kecil, yang telah berani macam-macam, dengan mafia senior seperti mereka. Di keesokan harinya, tugas mengantar Tara ke sekolah, kini diambil alih oleh John. Bahkan, John juga mengantar Jennifer ke tempat kerja, sehingga bisa dipastikan, Jennifer tidak akan terlambat lagi. Selesai mengantar Jennifer, John pun pulang ke apartemen. Sesampainya di sana, John pun menyadari, ada dua orang preman, yang seperti sedang memantau dirinya. Bahkan, salah satu dari mereka mengikuti John, sampai ke kamar apartemen Jennifer. Setelah mengetahui nomor apartemen John, mereka pun langsung pergi dari sana. Ternyata para preman ini, sengaja ditugaskan oleh Razor, untuk mencari alamat tempat tinggal John, dengan imbalan paket barang haram. Setelah mendapat imbalan dari Razor, para preman langsung berpesta narkoboy. Sementara Razor sendiri, mulai menyusun strategi untuk membunuh John.
Hal itu tentu akan lebih mudah, mengingat ia sudah mendapatkan alamat tempat tinggal John. Di malam harinya, terlihat John bersama keluarga kecilnya itu, makan malam dengan menu yang dimasak oleh John sendiri. John terlihat sangat bahagia, dan sudah tidak lagi gampang marah, apalagi membrutal seperti dulu. Selesai makan malam, John lantas berpamitan kepada Jennifer. John berencana akan pergi 2 hari, untuk menemui sahabat lamanya, yaitu si kolonel. Kemudian, John memberi Tara sebuah liontin, yang terdapat foto ia bersama mendiang istrinya, dan juga Jennifer saat masih bayi. Di keesokan paginya, John mulai berangkat, menemui si kolonel. Namun tak lama setelah John pergi, Razor dan kelompoknya mendatangi kediaman Jennifer, dengan menyamar sebagai petugas polisi. Tanpa curiga sedikit pun, Jennifer pun langsung membukakan pintunya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Razor langsung menginterogasi Jennifer, terkait di mana keberadaan John. Jennifer ternyata kenal dengan Razor, mafia brutal yang paling ditakuti, di wilayah tempat tinggalnya tersebut. Jennifer yang tidak ingin Razor mencelakai John, ia pun memilih bungkam, terkait keberadaan ayahnya itu. Namun hal itu, justru membuat Razor tambah murka. Kemudian, ia menugaskan semua anak buahnya, untuk memperkaos Jennifer secara bergantian. Sedangkan Razor sendiri, masuk ke dalam kamar Tara, yaitu cucu John. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, John langsung membantai cucu John tersebut. Setelah puas memperkaos Jennifer, Razor pun langsung menghajar Jennifer, dengan cara yang paling brutal. Sehingga Jennifer, harus kehilangan sebelah matanya. Ternyata, sebelum membunuh Jennifer dan putrinya, mereka lebih dulu membunuh para preman, yang kemarin ia upah dalam mengintai John. Bertujuan untuk menghilangkan jejak saksi, agar kebusukan kelompok Razor tidak terkuak. Beralih ke John, yang saat ini sedang berada di sebuah hotel. Tak lama si kolonel datang berkunjung, tetapi bukan untuk melepas rindu. Melainkan membawa kabar buruk, mengenai anak John yang sekarat di rumah sakit, dan juga cucu John, yang ditemukan tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, John tiba di rumah sakit, dan tak kuasa melihat keadaan putrinya, yang harus kehilangan sebelah matanya. Sementara cucu John sendiri, tewas dihabisi oleh Razor. John merasa sangat bersalah dan menyesal, sebab kedatangan dirinya, justru malah membawa malapetaka, bagi anak dan cucunya tersebut. John sadar kalau Razor melakukan semua ini, untuk balas dendam kepada John, yang telah membunuh kedua anak buahnya. Namun John yang seorang mantan pasukan khusus, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia pasti akan balas dendam dengan cara brutal, yaitu menghabisi Razor dan kelompoknya, satu persatu. Kolonel yang tahu sebrutal apa John kalau sudah murka, ia pun berusaha menasehatinya. Agar John tidak main hakim sendiri, dengan membantai Razor dan kelompoknya. Si kolonel menyarankan, agar John menyerahkan kasus ini, sepenuhnya ditangani oleh polisi. Namun John yang sudah terlanjur murka, jelas mengabaikan saran dari si kolonel. Sehingga si kolonel, terpaksa harus mendeportasi John kembali ke Amerika, sebelum John membrutal di negara Inggris. Namun saat akan dibawa, John pun langsung mengamuk, menghajar semua petugas tersebut. Kemudian, John bergegas pergi, sembari membobol mobil petugas polisi. Tak lama setelah John kabur dari rumah sakit, si ketua polisi pun segera datang, untuk menginterogasi si kolonel. Mengenai identitas asli John, dan seperti apa sosok John, saat ia masih bertugas di militer dulu. Si kolonel pun lantas menjawab, kalau John, adalah mantan pasukan khusus paling brutal. Si kolonel memperingatkan si ketua polisi, agar tidak menganggap remeh John, walaupun dirinya hanyalah seorang diri. Bahkan, ratusan musuh bersenjata di medan perang, mampu John bantai, hanya dengan seorang diri saja. Namun tampaknya si ketua polisi, tidak begitu peduli, dengan nasihat dari si kolonel. Singkat cerita, John tiba di apartemen putrinya, yaitu tempat kejadian perkara. John langsung menginterogasi seorang polisi, mengenai keberadaan markas Razor.
Si polisi yang takut akan dihabisi, ia pun langsung buka mulut. Polisi ini mengaku kalau ia tidak kenal dengan Razor, apalagi tahu di mana letak markasnya. Namun polisi ini mengatakan kalau ia kenal dengan Carlos, yaitu rekan bisnis Razor. Carlos kemungkinan besar tahu di mana alamat markas si ketua mafia tersebut. Mengetahui akan hal itu, John pun langsung bergerak, mencari keberadaan Carlos. Namun saat akan pergi, John melihat para preman lokal sedang berkelahi, dan sesekali menyebut nama Carlos. John pun langsung mengajar salah satu dari mereka, kemudian ia interogasi secara paksa. Ternyata, preman ini adalah anak buah Carlos, dan sudah pasti ia tahu di mana markas keberadaan Carlos. Namun si preman ini memilih bungkam, sehingga dengan terpaksa, John menembak kaki dan juga burung kesayangannya. Setelah itu, barulah si preman bersedia buka mulut, mengenai alamat markas Carlos. Setelah mengantongi alamat si ketua mafia tersebut, John pun langsung meluncur ke sana. Sesampainya di sana, John terlebih dahulu membaca situasi, keadaan di dalam markas tersebut. Dan setelah itu, John kembali lagi ke mobil, untuk mengambil senjata. Kemudian John masuk kembali, dan langsung membantai anak buah Carlos satu persatu. Hanya dengan durasi singkat, John mampu membasmi mereka semua. Pada akhirnya, John bertemu langsung dengan Carlos, yang tampak begitu sangat ketakutan. Carlos yang seorang ketua mafia paling ditakuti, kini malah menangis meminta ampun, agar John tidak menghabisinya. Bahkan, Carlos bersedia, menyerahkan seluruh uangnya kepada John, asalkan, John membiarkannya hidup. Namun John yang terlanjur murka, langsung menghabisi Carlos dengan cara brutal. Sehingga John sampai lupa, menggali informasi dari Carlos, mengenai keberadaan markas Razor. Kemudian, John mengambil ponsel milik Carlos, yang terdapat nomor ponsel Razor. Di keesokan paginya, John langsung menghubungi Razor, lewat ponsel milik Carlos tersebut. Namun setelah mendengar suara John, Razor sama sekali tidak gentar sedikit pun. Malahan ia berterima kasih kepada John, karena telah membunuh Carlos. Yang mana itu artinya, Razor resmi menjadi ketua mafia tertinggi, yang menguasai dua wilayah sekaligus. Bahkan, Razor juga tanpa rasa bersalah, menceritakan proses bagaimana ia memperkaos dan menyiksa putri John, termasuk proses membunuh cucu John. Razor juga menantang John untuk segera menemukan dirinya. Karena Razor sudah tidak sabar lagi untuk segera menghabisi John. Dan setelah itu, barulah Razor akan membunuh putri John. Agar John dan seluruh keluarganya bisa segera berkumpul di alam barzah. Mendengar hal itu, tentu John menjadi semakin murka. Kemudian, ia menelpon si kolonel, untuk meminta bantuan, yaitu melacak ponsel milik Razor. Awalnya kolonel enggan membantu John, karena tindakan brutal John, sangat bertentangan dengan hukum. Namun setelah John berjanji, akan menyerahkan diri setelah semuanya selesai, akhirnya si kolonel bersedia membantu. Di balik itu, Razor menemui si ketua mafia, yang berkuasa di wilayah utara. Razor mengajak si ketua mafia utara, untuk bekerja sama, dalam peredaran bisnis barang haram. Namun si ketua mafia ini menolak, karena Razor, kini sedang terlibat masalah, dengan mantan pasukan khusus yaitu John. Yang mana hal itu, tentu akan berdampak buruk, bagi bisnis barang haramnya, karena masalah Razor ini melibatkan polisi. Mengingat, John saat ini sedang diburu oleh polisi. Menanggapi penolakan tersebut, tentu Razor marah dan merasa terhina. Lalu secara diam-diam, Razor meletakkan ponsel miliknya, ke dalam kamar mandi si ketua mafia utara. Bertujuan agar John, mendatangi markas tersebut, dan membantai si ketua mafia tersebut. Ternyata Razor sadar, kalau ponselnya tersebut, pasti akan dilacak oleh John, guna menemukan keberadaannya. Tak lama setelah Razor pergi, John pun tiba di markas, dan membantai seorang penjaga di luar.
Setelah itu John menyusup ke dalam markas, dan mulai membantai satu persatu anggota kelompok mafia utara tersebut. Setelah John berhasil meratakan mereka semua, ketua mafia utara pun muncul. Lalu ia memberitahu bahwa John telah mendatangi markas yang salah. Hal ini terjadi karena Razor berniat ingin memanfaatkan John untuk membantai dirinya. Sama halnya seperti John yang telah membantai ketua mafia wilayah barat, yang tak lain adalah Carlos. Dengan begitu, Razor resmi menjadi ketua mafia tertinggi yang menguasai 3 wilayah sekaligus. Kemudian, si mafia memberitahu John di mana markas Razor yang sesungguhnya. Si ketua mafia lantas mengajak John untuk menjadi rekan bisnisnya, setelah John berhasil melenyapkan Razor. Namun John yang sudah terlanjur murka, tetap akan membantai si ketua mafia ini. Ternyata, kelompok Razor sedang melakukan transaksi dengan kelompok kartel dari Meksiko. Namun ketika transaksi sedang berlangsung, John muncul dan langsung membrutal. Satu persatu dari mereka semua berhasil John bantai. Hingga pada akhirnya, John berduel dengan Razor. Tapi tentu saja, Razor bukanlah lawan yang selevel bagi John, yang seorang mantan pasukan khusus terlatih. Razor yang dalam keadaan terpojok, bukannya meminta ampun kepada John, tapi ia malah menghina anak dan cucu John. Hingga dengan senang hati, John membantai Razor dengan cara brutal. Pada waktu yang bersamaan, pasukan polisi pun muncul. Karena ternyata, John telah menghubungi mereka sebelumnya, guna menyerahkan diri, setelah menuntaskan balas dendamnya. Namun ketika akan dibawa, si kolonel lantas menghampiri John, untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun ternyata, si kolonel datang untuk menyerahkan kunci kepada John, agar John bisa melarikan diri di tengah perjalanan. Di keesokan harinya, John menghubungi Jennifer dan mengatakan, kalau saat ini, ia sedang melayat makam istri dan cucunya. Yang mana itu artinya, John telah berhasil melarikan diri. John juga berjanji kepada Jennifer, kalau suatu hari nanti, John akan datang menjenguk putrinya itu. Lalu film pun selesai.